Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk berkumpul untuk bertolabul ilmi di rumah yang insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jal. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji kitab Tauhid karena ini bertepatan dengan bulan Rajab, maka kita akan menjelaskan tentang peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah keajaiban-keajaibannya. Apa saja keajaiban-keajaiban yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Isra dan juga Mi'raj ini. Karena saya kira kalau mengkisahkan tentang sejarah Isra ini, kebanyakan kita sudah mendengar, maka kita akan khusus di malam ini tentang ajaibu ma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Isra'i wal Mi'raj. Keajaiban-keajaiban yang dilihat Nabi atau yang disinggahi Nabi atau yang dilihat Nabi saat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa ini diperlihatkan dunia seperti bentuk seorang kakek yang sudah sepuh. Jadi saat perjalanan beliau dari Baitullah Al-Haram menuju Baitul Maqdis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dunia tapi dalam bentuk seorang kakek yang sudah sepuh sekali, menunjukkan bahwa dunia ini adalah tempat yang fana, bukan yang abadi. Karena kita tahu bahwa sepanjang-panjangnya umur dunia itu pasti ada batasnya. Umur apa saja, baik kita manusia, berapalah panjang umur manusia itu, pasti ada batas umurnya, pasti mengalami kematian. Secanggih apapun bangunan yang kita bangun juga pasti ada rusaknya. Artinya dunia ini rapuh, dunia ini lemah, karena memang kekuatannya tidak sempurna, tidak seperti sorga. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan iblis. Jadi saat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitullah Al-Haram ke Baitul Maqdis, di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil-panggil
rupanya yang memanggil adalah iblis. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat di mana Nabi SAW bertanya kepada Jibril saat ada yang memanggil-manggilnya. Tapi kemudian Jibril memberitakan bahwa jangan dipedulikan. Dia adalah iblis yang hendak menghalang-halangi kamu untuk melakukan perjalanan mulia ini. Maka dari situ Nabi SAW sepanjang jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan iblis ini. Kemudian juga hal yang dilihat Nabi SAW di perjalanan adalah Nabi SAW singgah di sebuah tempat di dekat Masjidil Haram, karena ketika peristiwa ini kan terjadi beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini bibi Nabi. Beliau tidur di situ. Kemudian tiba-tiba dikejutkan oleh seekor binatang yang merupakan tunggangan para nabi. Itulah yang disebut dengan burak. Dan burak ini binatang bumi. Lalu kemana burak sekarang? Wallahu a'lam. Karena burak itu hanya ditunggangi oleh para nabi. Setelah Nabi SAW menggunakan burak dalam perjalanan ini, Rasul tidak menjelaskan kemana burak itu pergi. Apakah mati atau hidup? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa burak ini dabatun bayda. Dia adalah binatang yang berwarna putih. Dia asghar minal bighal wa akbar minal himar. Dia lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai. Dan memiliki panjang yang lumayan. Karena kakinya sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Sebagaimana hadis mengatakan maddal basar. Dan burak ini memiliki kecepatan tingkat tinggi karena dalam sekejap saja bisa sampai perjalanan yang begitu jauh yang hanya bisa ditempuh dengan jarak unta itu sebulan. Tapi bisa ditempuh dalam beberapa waktu saja. Dan itu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasul dalam bentuk binatang burak. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan Masjidil Aqsa. Nabi SAW tidak pernah sepanjang hidupnya, baik di Mekah ataupun di Madinah, itu singgah ke Masjidil Aqsa. Karena kita tahu bahwa di masa itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh Imperium Romawi. Dan di zaman Nabi SAW, Rasul pernah menyerang perbatasan dari Romawi ini. Dan perangnya disebut Tabuk. Dan itulah perang terakhir yang dipimpin Nabi. Tapi Nabi SAW tidak sampai ke Palestina, walaupun sudah memenangkan peperangan di perbatasan. Tapi tidak bisa masuk ke Palestina karena qadarullah, setelah perang Tabuk, beberapa tahun setelahnya Nabi SAW meninggal. Tapi Rasul sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang orang-orang Romawi yang dipimpin oleh cucu angkatnya, Usama ibn Zaid. Belum lagi diberangkatkan, Rasul meninggal. Dan baru diberangkatkan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengalami kemenangan. Artinya Nabi SAW sepanjang hayatnya tidak pernah ke Baitul Maqdis, kecuali dalam peristiwa ini.
dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW belum betul-betul singgah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa yang kita kenal hari ini. Karena dari masjid inilah Nabi SAW melakukan perjalanan yang disebut dengan Mi'raj. Karena Isra itu artinya berjalan di malam hari, kalau Mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau digabungkan Isra dan Mi'raj ini menjelaskan dua peristiwa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa disebut Isra, dari Aqsa ke Sidratil Muntaha disebut Mi'raj. Makanya kalau digabung Isra dan Mi'raj. Lah, dengan menginjakkan kaki Nabi SAW di Masjidil Aqsa, ini juga merupakan keajaiban Masjidil Aqsa yang diakui oleh Islam, bahkan memiliki keutamaan setelah Masjidil Haram dan setelah Nabawi. Karena orang yang salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lainnya. Orang yang salat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali salat di masjid yang lainnya. Dan di Masjidil Aqsa ada dua riwayat. Ada yang mengatakan sama dengan 500 kali salat di masjid yang lainnya, ada yang mengatakan 250 salat dibandingkan di masjid yang lainnya, dan riwayat 250 lebih sahih dibandingkan yang 500. Tetapi syahidnya adalah Aqsa adalah tempat istimewa di hati kaum muslimin, karena Rasul pernah bersinggah di masjid ini. Kemudian juga keajaiban yang lainnya, Nabi SAW diperlihatkan para malaikat, diperlihatkan para nabi. Jadi para nabi diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi SAW, mereka sedang bersaf-saf di Masjidil Aqsa, menunggu untuk salat, dan Nabi SAW menjadi imam bagi mereka. Jadi Nabi SAW menjadi imam, dan di belakangnya para nabi. Bagaimana caranya? Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para nabi sudah meninggal, jasad mereka berada di dalam tanah. Tapi ingat, jasad para nabi tidak dimakan tanah. Kalau kita gali jasad para nabi, mereka akan utuh sampai hari ini. Karena Rasul yang mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajzasal anbiya. Allah memerintahkan bumi untuk mengharamkan memakan jasad para nabi. Tetapi para ulama ada yang mengatakan bahwa para nabi yang diperlihatkan di hadapan Nabi SAW, mereka adalah arwahul anbiya, ruhnya para nabi, yang kemudian ruh itu dibentuk seolah-olah mereka para nabi, dan Allah Maha Kuasa untuk membentuknya sehingga Rasul bisa melihatnya. Dan Nabi SAW salat 2 rakaat di belakang mereka, atau menjadi imam dan di belakangnya para nabi, seolah-olah para nabi ini hendak menyerahkan estafet akhir dakwah tauhid kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dinobatkan menjadi akhirul anbiya wal mursalin, akhir daripada seluruh para nabi dan rasul. Bahkan dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Ini juga merupakan keajaiban di mana Nabi SAW diperlihatkan para nabi, bahkan menjadi imam bagi para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan Jibril. Memang saat Jibril menjemput Nabi SAW, dia dalam bentuk manusia, karena malaikat itu kan bisa berubah wujud. Tapi saat kemudian Jibril sampai di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat, maka Jibril berbentuk kembali kepada aslinya, di mana dia memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang bainal ufuk, antara terbit sampai terbenamnya matahari,
Jadi kalau satu sayap Jibril ini dibentang di bawah langit, maka bumi akan gelap dengan sayap Jibril itu. Saking besarnya. Ya. Artinya Nabi SAW diperlihatkan malaikat Jibril 2 kali. Makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra, di mana Nabi SAW diperlihatkan kali yang lain akan rupa Jibril. Sebelumnya Nabi SAW sudah diperlihatkan saat beliau diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi SAW bolak-balik ke Gua Hira, rindu dengan orang yang mendatangi dan memberikan suratul alaq kepadanya. Tapi selama 6 bulan Rasul bolak-balik ke Gua Hira, Jibril tidak pernah datang dalam bentuk asli ke gua itu, hanya 1 kali saja. Itu pun dalam rangka memberikan SK kenabian. Sehingga Rasul sedih dan sesak dadanya. Sampai-sampai Rasul berpikir, jangan-jangan yang menemui dia dalam gua itu bukan malaikat, jangan-jangan itu setan, jangan-jangan itu jin, dan begitu seterusnya, karena memang tidak turun lagi. Lah di saat Nabi SAW sudah sesak dadanya, tiba-tiba ada suara dari langit dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Tiba-tiba Rasul mengangkat kepala, rupanya Jibril sedang duduk antara langit dan bumi dalam bentuk aslinya. Makanya Rasul sampai ketakutan menggigil, lari ke rumahnya sambil mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Lah kali kedua Rasul melihat Jibril itu dalam bentuk asli dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Saat Jibril kemudian sampai di Baitul Ma'mur, maka berubah wujud menjadi bentuk aslinya, dan itu kali kedua Nabi melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ini keajaiban yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak minuman sebelum dinaikkan. Ada yang mengatakan 2 minuman, ada yang mengatakan 4 minuman. Yang mengatakan 4 minuman diantaranya air putih, kemudian madu, susu dan khamr. Yang mengatakan 2 minuman, susu dan khamr. Dan ingat, khamr di waktu itu belum diharamkan. Kalau Rasul meminum khamr pun tidak ada masalah, karena kan belum diharamkan khamrnya. Tapi Nabi SAW malah memilih air susu. Alasannya lebih ringan di mulut. Kalau madu lebih berat karena kental, air putih lebih ringan. Maka yang tengah-tengah itu susu. Kalau khamar jelas akan menghilangkan akal. Makanya Rasul lebih memilih air susu. Maka Jibril mengatakan di hadapan Nabi SAW, laqad hudita wa hudiyat ummatuk. Laqad hudita wa hudiyat ummatuka. Engkau sudah diberikan hidayah dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Karena engkau memilih yang benar, tidak mengambil khamar, justru mengambil air susu. Seandainya Rasul mengambil air susu, kan bahaya manusia ini. Mungkin kalau saya ngaji, mungkin minumannya khamar nantinya, untuk menghormati guru kan. Ya, kasih khamar aja lah kan begitu. Nanti waktu ngaji mabok saya kan. Kira-kira apa yang mau diucapkan? Nggak jadi ngaji, mabok bareng pula kita nanti. Artinya bahwa Nabi SAW mengambil air susu itu keajaiban. Rasul mengikuti fitrahnya. Makanya Rasul mengambil air susu, dan umatnya juga akhirnya tidak suka khamar dan suka meminum air susu. Karena hampir satu dunia ini manusia minum susu. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa tidak unta betina, ataupun kambing betina, ataupun binatang-binatang dunia kan banyak gitu ya. Kenapa yang dipilih sapi? Karena sapi ini manfaat susunya melebihi binatang yang lain. Kambing ada susunya, tapi kan tidak sebanyak susu sapi. Unta juga bisa mengeluarkan air susu, tapi kan tidak sebanyak susu sapi kan. Karena hampir satu dunia orang pasti minum susu sapi. Tidak ada manusia yang tidak minum susu sapi.
Dan betapa banyak bayi-bayi yang diselamatkan oleh susu sapi ini. Bagi ibu-ibu yang tidak keluar air susunya, maka anak-anak bayi yang belum makan ASI mereka diselamatkan oleh susu sapi ini. Menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah benar memilih air susu, ya, bukan khamar. Nah, dari sini menunjukkan ini keajaiban juga yang diperlihatkan kepada kita dalam peristiwa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga keajaiban dalam peristiwa ini pembelahan dada. Nabi SAW dibelah dadanya. Ada yang mengatakan pembelahan dada ini 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 3 kali pembelahan dada ini, pertama kejadiannya saat Rasul berumur 4 tahun. Ketika beliau di pangkuan seorang wanita dari Bani Sa'diyah namanya Halimah Sa'diyah. Di situ terjadi pembelahan dada. Kemudian yang kedua saat di Gua Hira, ketika Nabi SAW didatangi Jibril, kemudian diturunkan suratul Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga dalam peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pembelahan dada yang ketiga. Tapi sebagian ulama sejarah mengatakan pembelahan itu cuma 2 kali. Pertama di rumah Halimah Sa'diyah di usia 4 tahun, dan yang kedua dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa adapun di rumah Halimah Sa'diyah, kenapa dibelah dada kemudian dibersihkan dada Rasul? Karena dia calon Nabi. Jangan sampai masa tumbuh beliau remaja, dewasa sampai diangkat menjadi Nabi ada cacat. Nanti kalau dia betul-betul jadi Nabi, nanti diungkit masa lalunya. Kalau bahasa sekarang itu ada namanya memori digital gitu ya. Digital masa lalu. Sehingga karena dia calon seorang Nabi, maka jangan sampai kemudian ketika masa tumbuhnya remaja dewasa, jangan ada cacat. Makanya dibersihkan hatinya, karena setiap keburukan itu tumbuh dari hati. Makanya ketika Rasul diangkat jadi Nabi, tidak ada yang mencacati kehidupan beliau, tidak ada yang mengungkit kehidupan beliau. Kalau antum yang jadi Nabi, ya mungkin orang bongkar aib antum kan itu. Alah dulu itu tukang mabuk, sekarang pulang ngaku jadi Nabi. Saya tahu tuh orang itu tuh, kecilnya saya tahu kok berani kali dia ngaku jadi Nabi, kan jadi tercacati gitu ya. Adapun dalam peristiwa Isra Mi'raj, kenapa dibelah dada? Karena dia akan menghadapi dan melihat peristiwa-peristiwa yang manusia tidak bisa melihatnya. Bukan tidak bisa dilihat, tapi peristiwa yang dilihat Rasul di langit itu bukan sesuatu yang biasa. Menembus langit, melihat para nabi, melihat neraka, surga, macam-macam kan gitu ya. Maka perlu kejernihan hati. Makanya dibersihkan dadanya. Karena dia akan melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus dilihat dengan kejernihan hati. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 1 sampai 2 itu, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kelak pada peristiwa ini ayat dan tanda-tanda kebesaran kami. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Jadi Nabi ini juga peristiwa keajaiban. Dalam peristiwa ini terjadi pembelahan dada Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa ini, Nabi juga disinggahkan di beberapa tempat, di antaranya kelahiran Isa bin Maryam. Dalam bahasa Arab disebut Baitul Lahmin, atau orang-orang barat mengatakan Bethlehem namanya. Rasul singgah di Bethlehem. Kemudian juga Nabi SAW singgah di Bukit Tur. Bukit Tur itu bukit di mana Nabi Musa mendapatkan mandat Taurat. Turun Taurat di tempat suci ini. Ada yang mengatakan Rasul juga singgah di situ. Dan ini juga sebuah keajaiban yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian keajaiban dalam peristiwa Mi'raj, dalam peristiwa tadi kan dalam peristiwa Isra ya. Adapun dalam peristiwa Mi'raj,
Tentu keajaiban yang sangat ajaib adalah Nabi SAW bisa naik ke lapisan-lapisan langit. Tidak ada manusia yang bisa menembus langit. Sampai hari ini, sejak zaman Nabi Adam, sampai hari ini yang teknologinya semakin canggih. Bahkan tidak terbayangkan kecanggihannya bagi orang-orang yang hidup 100 tahun sebelumnya. Akan terjadi zaman seperti ini. Mungkin di zaman kuno dulu nggak kebayangkan ada besi terbang, ada besi bisa berlayar di lautan. Orang menganggapnya tenggelam lah, atau menganggapnya jatuh. Ada mobil dan yang semacamnya. Boleh jadi kalau orang-orang kuno itu hidup di zaman sekarang, mungkin mereka akan terbelalak melihat teknologi yang canggih semacam hari ini. Tapi secanggih-canggihnya teknologi, walaupun sudah ditemukan jet dan yang semacamnya, belum ada ceritanya orang bisa menembus langit. Belum ada. Walaupun adalah, taruhlah kisah-kisah barat yang hendak mengelabui kaum muslimin dan manusia-manusia yang lainnya tentang kisah Neil Armstrong yang bisa naik ke bulan, ya kan, sampai kemudian menjadi bahan olokan orang-orang barat itu kepada kita kaum muslimin. Orang sudah sampai ke bulan, kalian masih belajar cerita wudu, tayamum, toharoh, darah haid. Kapan majunya? Sampai ada cerita yang seperti itu. Orang udah sampai bulan kok, kalian kok masih belajar ikro aja, belajar makhraj aja kan. Sebenarnya Neil Armstrong itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Neil Armstrong kan cuma sampai di bulan. Iya, kalau betul ceritanya sampai bulan. Ini pun masih dipertanyakan karena menjadi perselisihan orang-orang yang pakar-pakar atau ilmuwan antariksa tentang apakah betul Neil Armstrong itu sampai ke bulan. Maksudnya kan itu kan kejadiannya kan sudah lama. Maksudnya pesawat yang ditunggangi Neil Armstrong itu kan tidak secanggih pesawat sekarang. Kononnya itu kan 3 pesawat itu. Jadi pesawatnya lepas 1, masih ada 2, nanti terbang tinggi lepas lagi 1, tinggal 1. Kemudian baru ke bulan. Di bandara mana dia mendarat? Kepada bandara di sana. Gimana cara mendaratnya? Kalau kehabisan bensin di pom bensin, mana dia ngisi? Ya. Kemudian macam mana pula turunnya? Kemudian katanya di ruang antariksa di bulan sana tidak ada oksigen. Tapi kenapa kemudian bendera ditancapnya pula goyang-goyang, benderanya kayak ketiup angin? Sehingga ada orang yang mengatakan jangan-jangan dia berada di sebuah padang pasir kemudian meletakkan bendera, tak sadar ada angin sehingga berkibar-kibar tuh benderanya. Gimana nggak ada oksigen kok bisa bergoyang-goyang? Ya namanya orang nggak ada angin, dia diam saja lah kan gitu ya. Tapi kenapa kemudian seperti itu? Sehingga akhirnya menjadi bahan ceritaan para ilmuwan-ilmuwan itu. Betul tak Neil Armstrong itu sampai ke bulan? Oke lah, kita percaya Neil Armstrong itu sampai ke bulan. Tapi bulan ini letaknya di mana? Bulan ini letaknya di bawah langit ataukah di atas langit? Karena langit itu kan bentuknya bangunan. Karena Allah yang mengatakan was-sama banainah, dan langit itu kami bangun. Berarti langit itu dalam bentuk bangunan. Samalah kalau mau dianalogikan, kalau antum buat rumah 3 lantai, setiap lantai itu kan ada bangunannya, ada dak-dakannya. Ya. Macam mana kita akan tembus ke lantai 2 kecuali lewat tangganya, lewat pintunya? Tidak mungkin main tembus saja, nabrak tembok. Mesti harus tangga, lewat tangganya. Lah langit itu seperti itu. Nggak sembarang main nabrak langit. Tidak bisa menembus langit kecuali ada pintunya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah An-Naba, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan langit-langit itu dibuka dan rupanya langit itu penuh dengan pintu. Jadi tidak sembarang orang bisa naik ke langit itu. Jadi kalau seandainya Neil Armstrong ini mau ke bulan dan posisi bulan di atas langit, otomatis dia harus naik pintunya, harus mengetuk pintunya, karena setiap pintu langit itu ada penjaga pintu dari kalangan para malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wat-tariq wa ma adraka ma at-tariq. Tariq itu mengetuk pintu. Apa yang diketuk? Langit, pintu langit itu diketuk.
Siapa yang mengetuk? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang mengetuk pintu langit adalah Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dia yang mengetuk pintu langit dengan Jibril. Di mana Jibril mengetuk pintu langit. Assalamualaikum, kata penjaga pintu langit, waalaikumsalam. Kemudian ditanya, man, siapa engkau? Kata Jibril, ana Jibril. Bayangkan, Jibril ini ketua malaikat. Dan yang menjaga pintu langit itu anak buahnya. Tapi dia harus ikut aturan langit. Walaupun ketua, tetap saja dia harus mengikuti adab-adab langit. Masuk pun salam dulu. Tidak main kemudian buka, aku ketua. Siapa kamu? Jibril. Oh, Pak Ketua. Ada apa mau? Oh, silakan Pak Ketua. Anda. Ada aturannya. Ketika kemudian Jibril mengatakan Jibril, kemudian malaikat ini mengatakan, man, waman ma'ak, siapa yang kau bawa tuh? Kata Jibril, Muhammad. Maka penjaga malaikat pintu langit mengatakan, awa qad uhiya ilai, sudahkah diwahyukan dia boleh naik? Kata Jibril, sudah. Baru kemudian dibuka pintunya, baru keduanya naik. Kalau tidak dibuka, Jibril pun tak bisa naik lagi. Ya. Pertanyaannya, Neil Armstrong macam mana tuh kalau memang bulan di atas bumi itu? Apa dia mengetuk pintu langit juga? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Mau kemana kau Neil Armstrong? Kan itu? Mau ke bulan. Kira-kira Neil Armstrong salam nggak tuh? Dia kan bukan orang Islam. Masa dia kenal assalamualaikum? Ya kan. Artinya bahwa bulan itu bukan di atas langit, tapi di bawah langit. Ya, kalau di bawah langit, percaya bisa saja Neil Armstrong sampai di bulan. Walaupun ini masih dalam perdebatan ya. Orang-orang yang cerdas, cerdik, pandai itu. Ya kita hanya dengar ceritanya lah Neil Armstrong sampai ke bulan. Oke lah kita percaya saja. Tapi masalahnya Nabi SAW itu jauh di atas Neil Armstrong. Dia melewati bulan, bahkan melewati langit. Tapi kenapa nama Neil Armstrong lebih dahsyat dibandingkan Nabi SAW dalam peristiwa ini? Bahkan sebagian kaum muslim membanggakan Neil Armstrong, bahkan itu dicatat dalam kitab-kitab sejarah itu, di buku-buku kaum muslimin yang dipelajari di sekolah-sekolah tentang para penemu, salah satunya Neil Armstrong, David Alva Edison dan yang lainnya lah. Kalau kita waktu dulu sekolah itu kan penemu ini, penemu itu dan lain sebagainya. Lah Nabi yang sampai ke Sidratil Muntaha kadang-kadang tidak kita unggulkan daripada orang barat yang terkadang hanya cerita-cerita hoax. Ya. Sekarang kan cerita orang-orang barat itu kadang-kadang membuat film Hollywood bercerita tentang antariksa, luar angkasa, kemudian menghayal ketemu UFO dan yang semacamnya. Itu kan menghayal mereka itu. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup naik ke langit kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah Rasul naik ke langit itu karena kekuasaan Allah. Illa bisultan, kecuali karena kekuasaan Allah, disebutkan dalam surah Ar-Rahman itu. Dan Rasul naik karena kekuasaan Allah. Hanya Rasul diperlihatkan keluar biasa menembus langit. Ini keajaiban. Rasul menyaksikan bagaimana lapisan langit per langit dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Kemudian keajaiban berikutnya adalah diperjumpakan dengan para nabi. Dengan para nabi, di langit pertama diperjumpakan dengan siapa? Adam. Di langit kedua diperjumpakan dengan Isa dan Yahya. Di langit ketiga diperjumpakan dengan Yusuf. Di langit keempat diperjumpakan dengan Idris. Di langit kelima diperjumpakan dengan Harun. Di langit keenam diperjumpakan dengan Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh diperjumpakan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini keajaiban juga. Dipertemukan dengan para nabi, dari mulai Abul Bashar, bapaknya manusia Adam, sampai Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan berjumpa dengan Kalimur Rahman, nabi yang selalu berbincang dengan Allah, Musa alaihi salatu wassalam, dan juga nabi yang disebut dengan Ruhul Qudus, Isa bin Maryam. Itu kan luar biasa ya. Ini keajaiban Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah, bukan hanya lapisan langit,
diperlihatkan juga para nabi. Kemudian juga Nabi SAW juga diperlihatkan Sidratil Muntaha, sebelumnya diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sejarahnya itu kan Ka'bah para malaikat. Sebagaimana kalau kita ini Mekah, Hajar Aswad itulah Ka'bah yang Allah ciptakan di bumi dan kita semua tawaf di Ka'bah. Maka di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah di bumi. Jadi kalau dia jatuh, itu menimpa Ka'bah yang ada di Mekah sana. Jadi sejajar dia. Ya. Lah, Ka'bah para malaikat ini disebut Baitul Ma'mur. Kenapa Allah membangun Ka'bah para malaikat? Sejarahnya ada yang mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Allah Adam, dan malaikat menganggap Adam ini sejenis dengan jin yang suka merusak, menumpahkan darah. Maka malaikat tergesa-gesa dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau engkau hendak menciptakan makhluk yang namanya Adam yang kelak akan merusak bumi dan menumpahkan darah, sebaiknya jangan kau ciptakan, urungkan niatmu. Cukup kau turunkan kami ke bumi, biar kami beribadah kepadamu di bumi, sehingga tidak ada kerusakan lagi di bumi." Jadi malaikat asumsi dia menyamakan Adam dengan jin yang sebelumnya menghuni bumi. Makanya kemudian malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami mentakdis dan mensucikan dirimu setiap malam, setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Seolah-olah malaikat ingin mengatakan, menawarkan diri, sudahlah jangan kau ciptakan Adam, turunkan saja kami ke bumi. Saya jamin di bumi tidak ada yang rusak, tidak ada yang menumpahkan darah, semua akan beribadah kepadamu. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang ciptaanku daripada kalian. Karena buktinya setelah Adam diciptakan, keturunannya banyak orang-orang yang jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Walaupun ada di antara turunannya lebih jahat dibandingkan iblis dan binatang ternak. Ya. Tapi yang jelas bahwa karena malaikat tergesa-gesa menawarkan diri sebelum Allah menciptakan Adam karena ingin semangat ibadahnya, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur. Kalau kalian memang semangat ibadah baik, aku akan ciptakan Baitul Ma'mur kepada kalian. Tawaflah kalian setiap hari di situ. Maka diciptakanlah Baitul Ma'mur, di mana setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ dan keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat yang baru dengan jumlah yang sama 70.000, kemudian tawaf. Setelah puas kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat yang lainnya dengan jumlah yang sama. Begitulah setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan, wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah, kata Allah. Saking banyaknya kan itu ya. Lah Rasul diperlihatkan Baitul Ma'mur. Disitulah Ka'bah para malaikat, di mana Ibrahim di langit ketujuh itu bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini adalah anak-anak orang-orang kafir yang mati sebelum baligh. Mereka tidak berdosa, yang berdosa kan bapaknya, ibunya. Tapi mereka kan masih fitrah. Makanya mereka kemudian dirawat oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berlari-lari di taman-taman di sekitar Nabi Ibrahim, dan dia sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Saat Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka dia pun bersandar di tiang Ka'bah para malaikat. Dan itu keajaiban yang dilihat Nabi SAW. Nabi SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi SAW naik lagi. Tentu sepanjang perjalanan ke langit banyak yang dilihat Nabi, karena tidak mungkin langit itu kosong dari makhluk. Di langit itu penuh dengan makhluk dan keajaiban. Akhirnya Nabi SAW sampai di Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya pohon bidara, muntaha itu akhir daripada ilmu makhluk. Akhir daripada ilmu makhluk itu di situ. Karena di atasnya sudah sorga masalahnya.
Sudah alamnya sudah berbeda. Ya. Di mana seluruh amalan-amalan hamba setiap harinya, baik di waktu asar atau subuh, atau pekannya di Senin atau Kamis, ataupun dalam tahunnya di bulan Sya'ban, maka amalan itu diangkat dan berakhir di Sidratil Muntaha itu. Maka disebut muntaha itu dalam bahasa Arab, bahasa kitanya akhir. Muntaha itu akhir dari ilmu makhluk. Disitulah berakhirnya, ya, di Sidratil Muntaha. Makanya Nabi SAW hanya sampai di sini. Dia melihat keajaiban bagaimana pohon yang besar yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Kemudian juga keajaiban yang luar biasa, Rasul diperlihatkan cahaya, dan cahaya ini tabir daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan wahijabuhun nur, dan tabirnya Allah itu cahaya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah saat peristiwa Mi'raj?" Maka Rasul mengatakan, "Tidak. Nurun inni ara." Cahaya yang aku lihat. Artinya Rasul melihat keajaiban tabir Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cahaya. Di mana Allah di balik tabirnya. Karena semasa dunia belum dikiamatkan, tidak ada manusia hatta para nabi dan rasul sekalipun yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya dilihat kelak setelah kita masuk surga. Dan itu bagian daripada ziyadah, tambahan nikmat, bahkan lebih nikmat dari seluruh nikmat yang ada di surga. Ru'yatullahi azza wa jal, kita bisa memandang Allah azza wa jal. Kemudian keajaiban juga, Rasul bisa mendengar langsung kalamullah tanpa perantara Jibril. Sementara ini kan Jibril yang menyampaikan perintah. Jibril turun ke bumi dan mengatakan, "Ya Muhammad, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Ya Muhammad, Allah larang ini, Allah larang itu. Ya Muhammad, Allah haramkan ini, haramkan itu. Ya Allah, ya Muhammad, Allah sunahkan ini, Allah sunahkan itu." Jadi sementara ini seluruh perintah, baik yang bersifat wajib atau sunnah, seluruh larangan baik yang bersifat haram ataupun makruh, itu Jibril turun memberitahu Nabi SAW dalam bentuk wahyu. Tetapi ini langsung berhadapan masalahnya, tanpa perantara, di mana Nabi SAW langsung bicara dengan Allah, dan Allah bicara dengan Nabi SAW di balik tabirnya. Dan inilah keajaiban, karena tidak semua para nabi dan rasul yang langsung diajak bicara. Dari seluruh para nabi dan rasul yang pernah diajak bicara tanpa perantara itu cuma 3. Pertama, Nabi Adam di sorga. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salatu wassalam di Bukit Tursina. Dan yang ketiga, Rasul kita Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Inilah nabi yang pernah diajak bicara langsung tanpa penerjemah. Makanya nabi-nabi ini disebut Kalimur Rahman. Nabi-nabi yang pernah diajak bicara Allah. Walaupun kalimat Kalimur Rahman ini lebih disematkan kepada Nabi Musa. Musa itu disebut Kalimur Rahman karena dia lebih banyak berdialog dengan Allah dibandingkan Rasul kita Muhammad. Tapi Rasul juga pernah berdialog tanpa penerjemah. Adam juga sama. Tapi kalimat Kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa, sama dengan kalimat Khalilur Rahman, kekasih Allah. Rasul juga kekasih Allah. Tetapi laqab ini lebih banyak disematkan kepada Ibrahim. Ibrahim Khalilur Rahman, Musa Kalimur Rahman, ya. Dan ini juga keajaiban yang dirasakan Nabi SAW dalam peristiwa ini. Kemudian juga Nabi SAW juga diperlihatkan sorga, bahkan masuk lagi dalam sorga. Dan ini keajaiban luar biasa loh, Rasul bisa masuk ke dalam sorga. Sampai di dalam sorga itu Nabi menyaksikan banyak peristiwa. Di antaranya Rasul mencium bau Masyitah. Masyitah ini seorang wanita yang pernah menjadi tukang sisir putri Fir'aun. Ketahuan imannya kepada agama Musa, akhirnya digoreng hidup-hidup dan keluarganya. Makanya sebagai balasannya di sorga, dia memiliki harum yang luar biasa sampai kecium Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Jibril, ini harum siapa?" Maka Jibril mengatakan itu harumnya Masyitatu bintu Fir'aun, ibnatu Fir'aun. Kemudian juga Nabi SAW diperdengarkan suara terompah, suara sandal yang sedang berjalan, tapi tidak ada orangnya, hanya sandalnya saja. Ketika ditanya itu sandal siapa kok sampai ke sorga, maka
Jibril mengatakan itu sandalnya Bilal ibn Rabah. Makanya ketika peristiwa ini usai, Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Amalan apa yang kau lakukan sebenarnya? Maka Bilal mengatakan, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'atain. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya melaksanakan 2 rakaat sunnah wudu. Karena Bilal itu dalam biografinya dikenal orang yang menjaga kesucian. Batal wudu, wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Batal lagi. Pokoknya dia berusaha suci. Setiap batal wudu, wudu lagi. Setiap batal wudu, wudu lagi. Walaupun bukan untuk salat. Makanya wajar kalau seandainya sandalnya Bilal sudah sampai ke sorga sebelum orangnya. Kalau sandal kita tak tahu ada di mana. Ya. Intinya bahwa Nabi diperlihatkan juga sandalnya Bilal. Termasuk juga Nabi SAW diperlihatkan istana. Istana terbuat dari emas, yang megah, yang gagah, yang kokoh. Rupanya ketika ditanya, itu milik siapa istana itu, wahai Jibril? Istana itu milik Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang yang belum masuk surga, istananya sudah dibuatkan oleh Allah sedemikian rupa dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan berbagai macam nikmat yang ada di sorga. Setelah itu Rasul keluar dari sorga dan ingin diperlihatkan neraka. Tentu neraka Rasul tidak masuk. Kalau masuk gosong lah kan itu. Cuman diperlihatkan saja dari luar. Ya, kalau sorga Rasul bisa masuk, tapi kalau neraka enggak. Dia hanya diperlihatkan saja. Disitulah keajaiban yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Mulai daripada azab-azab yang akan diterima, diantaranya azab orang yang suka menggibah. Ada orang yang kukunya panjang-panjang terbuat dari tembaga, kemudian dicakar-cakar sampai terlepas daging dan tulangnya. Kemudian Rasul mengatakan, mahadhan, ya Jibril, ini azabnya siapa ini? Kok bisa dia mengelupaskan kulit wajahnya sendiri sampai menjerit-jerit? Kata Jibril, oh itu di dunia suka menggibah orang. Orang yang tukang gibah, ya gitulah azabnya. Ya. Kemudian juga diperlihatkan para peminum khamar. Ketika Nabi SAW melihat kok ada orang di neraka ini minum dari keringat dan nanahnya penuh neraka. Padahal nanah dan keringat penuh neraka itu bukan hanya jijik, tapi juga membahayakan karena panas mendidih dan yang semacamnya kan. Diminum sampai kesakitan. Kita minum itu menghilangkan dahaga, terkadang nikmat gitu ya kalau jus dan yang semacamnya itu di waktu kita haus. Tapi ini kesakitan. Ketika ditanya mahadhan, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, oh itu tukang mabuk di dunia tuh. Nah, itu sekarang mabuknya di neraka kayak gitu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan tentang para pezina. Para pezina yang dia melihat ada bau busuk di neraka, di mana orang-orang berebut dengan bangkai yang bau busuk sekali untuk dimakan dari bangkai-bangkai penuh neraka. Kemudian Jibril mengatakan, Rasul mengatakan itu, kenapa orang itu kok berebut daging yang busuk dari daging-daging yang ada di neraka itu, yang sangat enggak enak ya. Maka Jibril mengatakan, oh itu adalah orang-orang yang di dunia mereka meninggalkan yang halal tetapi mengambil yang haram. Jadi ada dua daging, ada daging busuk, ada daging bagus. Tapi penduduk neraka justru memilih daging yang busuk tuh, malah meninggalkan daging yang bagus, yang segar. Ketika ditanya, siapa orang itu, kok bodoh kali? Kok ada dua daging, satu segar, satu busuk, kok malah daging makan yang busuk gitu kan? Sehingga ditanya kepada Jibril, itu siapa orang itu? Kok bodoh sekali. Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang saat di dunia mereka meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Artinya istri yang jelas-jelas halal ditinggalkan, malah berzina dengan wanita-wanita yang jelas-jelas diharamkan. Termasuk juga diperlihatkan tentang orang yang tidak mau menunaikan zakat, ataupun orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan
yang menyesatkan orang, ya. Termasuk juga Nabi SAW bicara soal khutabaul fitnah, para dai yang menyesatkan orang. Karena Rasul melihat ada orang di neraka itu yang lidahnya menjulur dipotong, nanti tumbuh lagi lidah baru, ditarik lagi dipotong lagi, nanti tumbuh lagi lidah baru, terus seperti itu. Jadi Jibril ditanya, itu siapa? Kenapa kau nasibnya kayak gitu kali? Maka Jibril mengatakan, oh itu para khatib, para dai, para khutbah. Saat di dunia dia tidak pernah berdakwah kepada yang hak, malah menyesatkan manusia. Nah, itulah hukumannya kayak gitu, ya. Intinya bahwa Nabi SAW betul-betul diperlihatkan berbagai macam peristiwa-peristiwa selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan penjaga neraka Malik, ya kan? Diperlihatkan di sorga juga Nahrul Kautsar, telaga Kautsar yang Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Kemudian juga diperlihatkan dua sungai yang aliran sungainya, airnya dari sorga, sungai Nil dan Efrat, ya. Kalau sekarang Nil dan Efrat, gitu ya. Dulu sungai Nil dan Efrat itu nggak ada airnya, kemudian dialiri air dari sorga, ya. Tapi asalnya dari sorga. Kalau sekarang ya airnya bukan air sorga lagi, itu kan asal muasalnya. Sama dengan manusia, asal muasalnya dari tanah. Nah sekarang kan bukan dari tanah juga. Kalau antum kena sirat kan yang keluar darah bukan tanah, kan gitu ya. Artinya asal muasalnya, ya, seperti jin asal muasalnya dari nyala api. Nah, apakah jin sekarang dari nyala api? Ya tidak, karena jin juga sama dengan manusia, menikah punya anak, kan gitu ya. Jadi asal muasal air sungai Nil dan Efrat itu dari sorga. Dan itu diperlihatkan di hadapan Nabi SAW, ya, termasuk telaga Kautsar. Artinya bahwa inilah keajaiban-keajaiban yang dilihat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga setelah kemudian diperlihatkan macam-macam di langit, baru kemudian turun. Turunnya kemana? Ya ke Baitul Ma'mur lagi, ke Baitul Maqdis lagi. Kemudian menunggang buruk lagi, kemudian pulang ke Mekah. Saat di Mekah Nabi SAW kan ditanya, bercerita tentang peristiwa ini, kan orang-orang kan kaget. Mana ada dalam separuh malam kok orang yang berjalan secepat itu? Kalau bukan orang gila yang bercerita, ya orang siapa lagi, kan begitu bahasanya, kan. Sampai akhirnya Rasul dites oleh orang-orang yang pernah singgah di Baitul Maqdis tentang bentuk jendela, bentuk pintu, berapa jendela, berapa pintunya, ditanyakan kepada Nabi. Bayangkan, padahal Nabi itu kan datang ke Baitul Maqdis kan bukan untuk hitung jendela, ya kawan. Masa peristiwa ini hanya untuk hitung jendela, hitung pintu, macam mana bentuknya, kan nggak kepikiran Nabi itu ke situ. Nabi kan hanya diperjalankan ke sana. Tapi di luar dugaan, rupanya orang-orang ini memang mau memfitnah Nabi sampai bertanya soal berapa jumlah jendela, berapa jumlah pintu, coba bayangkan. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggambarkan Baitul Maqdis di hadapan Rasul, sehingga Rasul bisa menjelaskan berapa pintunya, berapa jendelanya, dan begitu seterusnya. Pas dicocokkan dengan orang-orang yang bolak-balik ke Syam dan singgah di Baitul Maqdis, rupanya benar. Tapi memang hidayah itu milik Allah. Walaupun mereka membenarkan itu, tapi tetap saja mereka kufur. Ya, karena juga peristiwa Isra Mi'raj ini bagi kita kaum muslimin kan sebuah ujian. Apakah kita bisa membenarkannya ataukah justru kita mendustakannya? Karena di zaman Rasul saja para sahabat hampir meragukan, apalagi orang kafir. Maka apalagi di zaman sekarang, kalau mau otak kita ini bermain-main dengan khayalan, kayaknya mustahil. Mana ada dalam separuh malam Rasul bisa sampai ke Sidratil Muntaha dan begitu. Kayak kalau setan masuk ke otak kita, mungkin kita juga jadi Abu Jahal, kan begitu. Mungkin nggak yakin, kan. Tapi bagaimanapun kita seorang mukmin, karena ini peristiwa-peristiwa gaib, maka wajib bagi kita untuk beriman bahwa peristiwa ini ada, tercantum di dalam dua surat. Pertama surah Isra, perjalanan Isra, dan juga peristiwa Mi'raj disebutkan dalam surah An-Najm. Artinya bahwa peristiwa dicatat dalam Quran dan diceritakan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Percaya atau tidak percaya, harus percaya. Soal mereka orang-orang yang tidak percaya, biarkan saja.
Tidak ada urusan kita dengan mereka. Karena Allah mengatakan innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi an tahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita cukup mengatakan dengar, taat. Itu sudah cukup bagi kita ketika di hadapan kita ada perkara-perkara yang gaib yang wajib diimani. Wallahu alam, ini di antara keajaiban-keajaiban yang pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa besar ini. Adapun oleh-olehnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini, apa oleh-oleh Nabi itu? Ada 3 oleh-oleh yang itu menjadi oleh-oleh kita kaum muslimin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa ini. Pertama, oleh-oleh salat. Oleh-oleh salat. Salat ini adalah oleh-oleh peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak ada peristiwa ini, tidak ada salat. Tapi perjuangan salat ini tidak sedikit dilakukan Nabi, dan yang paling berjasa adalah Nabi Musa. Karena ketika kemudian Allah memerintahkan perintah salat ini, kan bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Nabi Musa lah yang menyarankan kepada Rasul agar Rasul meminta keringanan kepada Allah dan mengatakan laqad jarrabtu ala bani Israil falam yastati'un. Aku sudah coba kepada Bani Israel ibadah yang seperti ini, mereka enggak sanggup. Padahal Bani Israel itu kuat-kuat badannya, umatmu lemah-lemah. Sebaiknya kau minta pertimbangan kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya dikurangi 5 jadi 45. Kata Nabi Musa, kurang, umatku tidak akan sanggup. Naik lagi minta keringanan, dikurangi 5 jadi 40. Kata Nabi Musa, umatmu enggak sanggup, minta keringanan, dikurangi 5 lagi jadi 35. Kata Nabi Musa, enggak sanggup, dikurangi lagi 5, dikurangi lagi 5. Akhirnya setiap naik 5 sampai akhirnya tinggal 5 dan 50 waktu itu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak sanggup, naik lagi. Kata Rasul, enggak lah, dah 5 masalahnya. Kalau naik lagi setiap korting 5 habislah sholatnya. Makanya Rasul mengatakan fastahyaitu rabbi, aku malu, aku udah malu, enggak mau berjumpa dengan Rabb lagi. Sudah 5 aja cukup katanya. Ya. Makanya ada orang yang meragukan peristiwa ini. Kenapa Rasul kok bolak-balik tawar ini cerita apa kan begitu ya? Kalau nggak beriman kan kayaknya hayalan saja. Bolak-balik langit ke-6 Sidratul Muntaha, langit ke-6 Sidratul Muntaha. Bolak-balik minta korting 5 sampai 5 waktu. Ya memang begitu ceritanya, macam mana pula kan begitu. Akhirnya sudah 5 waktu, ya sudahlah, itulah 1 sama dengan 10 waktu. Jadi 5 waktu sama dengan 50 waktu. Karena dalam Islam setiap kebaikan itu 1 dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Jadi 5 sama dengan 50. Maka Rasul kemudian mensyariatkan salat sampai hari ini. Salat 5 waktu menjadi salat wajib bagi kaum muslimin, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan kembali kepada zuhur. Ini oleh-oleh pertama. Oleh-oleh yang kedua, Nabi dioleh-olehi dengan 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Dimulai daripada amanar rasul bima unzila ilaihi. Itu akhir surah Al-Baqarah itu adalah oleh-oleh dari peristiwa ini. Allah menurunkan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah itu di Sidratil Muntaha. Makanya kenapa akhir 2 ayat surah Al-Baqarah ini menjadi ayat yang luar biasa bagi kita. Rasul memerintahkan kita membaca untuk menjadikan zikir pagi petang, bahkan disunahkan dibaca sebelum tidur. Untuk apa? Untuk menjaga kita dan menjauhkan kita dari gangguan syaitan dan keburukan. Sebagai ayat tameng dari setiap keburukan, sihir, hasad, dan yang semacamnya. Ini oleh-oleh yang ketiga. Oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji Dia akan mengampuni setiap umat Rasul yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah menjanjikan siapapun yang tidak menyekutukannya, Allah ampuni dosanya. Mungkin dia melakukan dosa lain tapi tidak syirik, gitu maksudnya, tetap Allah ampuni. Dari sini menunjukkan bahwa inilah 3 oleh-oleh yang didapat Rasul dari Sidratil Muntaha. Selama ini mungkin kita hanya tahunya sholat saja kan itu. Padahal di sana ada 3 oleh-oleh. Yang pertama memang sholat, karena itu kewajiban gitu ya. Yang kedua 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, dan yang ketiga wasiat Allah bahwa siapapun yang tidak menyekutukannya akan diampuni dosa-dosanya. Inilah 3 wasiat Allah di Sidratil Muntaha. Wallahu alam
Mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Ada? Baik, sudah ngantuk. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.